Belum tahun 2021 diatur bahwa natura dan atau kenikmatan itu bukan objek pajak dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, sekarang kita balik. Prinsipnya, natura kenikmatan adalah objek pajak karena itu merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dinikmati oleh wajib pajak. Tetapi ada yang dikecualikan. Sebenarnya prinsipnya sama, kita ingin mengatur dengan lebih baik. Kenapa? Karena selama ini kita juga memahami dan mendeteksi ada upaya menghindari pajak di balik pengaturan natura dan atau kenikmatan ini. Pemberian natura kenikmatan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas menjadi tidak tepat karena seringkali justru menjadi sasaran penghindaran pajak. Maka kita atur mana yang perlu diberikan pengecualian. Yang pertama, kebutuhan-kebutuhan dasar prinsip dalam bekerja, makan, minum, transportasi itu mendapatkan fasilitas pengecualian, terutama dinikmati bersama-sama oleh seluruh karyawan. Lalu natura kenikmatan untuk daerah tertentu, daerah terpencil yang membutuhkan transportasi, sarana kesehatan, pendidikan, olahraga, demi memastikan mereka bisa bekerja dengan baik. Lalu juga yang dibiayai oleh APBD APBN, karena itu merupakan pelaksanaan penyelenggaraan negara. Dan yang terakhir, natura kenikmatan dalam jumlah tertentu dan penerima tertentu. Ini yang mau kita atur. Jadi kita tunggu, nanti akan ada peraturan Menteri Keuangan sebagai pelaksanaan, tapi secara prinsip kita ingin memastikan batas ini berkeadilan, Mbak. Karena selama Oke. ini yang menikmati banyak kelompok menengah atas. Kita lindungi yang menengah bawah. Sekali lagi agar pajaknya dibayarkan, kemudian yang diuntungkan juga masyarakat kecil, begitu logikanya kurang lebih ya Pak Justinus. Nah tapi yang Betul, tepat sekali. sebetulnya kerap menjadi perhatian dan juga kerap ini juga mendapatkan kritik dari berbagai pihak begitu ya, dari yang saya baca ini adalah terkait dengan mmm, daftar ataupun juga untuk pengecualiannya sendiri ini berbentuk negatif list, Pak Justinus, bukan positif list. Sehingga akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan begitu ya, kira-kira objek untuk natura ini sendiri seperti apa. Termasuk diantaranya seperti yang disebutkan dalam poin 3 ini adalah natura karena keharusan pekerjaan begitu. Nah ini kita bisa berbicara terkait dengan seperti misalnya smartphone ataupun juga laptop, ini kan bisa kita masukkan ke dalam daftar sesuatu yang dibutuhkan oleh karyawan atau pekerja untuk melakukan pekerjaannya begitu. Apakah ini juga objek yang akan dikenakan natura, Pak? Baik, jadi kami sudah mendiskusikan sejak awal waktu dengan DPR, kita sepakat hal-hal mendasar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan tentu akan dikecualikan, seperti handphone, laptop, sepeda motor. Itu akan dikecualikan. Nanti kita tunggu daftar lebih detail, tapi prinsipnya kita ingin menjaga supaya apa yang betul-betul dibutuhkan oleh karyawan, oleh para pekerja menengah bawah itu dapat dikecualikan sehingga tidak jadi beban bagi mereka. Sebaliknya, natura kenikmatan yang sifatnya eksklusif hanya bisa dinikmati oleh kelompok atau pekerja menengah atas itu yang menjadi sasaran kita. Kenapa? Selain tadi untuk mencegah penghindaran pajak juga untuk mengedres isu keadilan. Jadi ini adalah bentuk keberpihakan tadi Mbak Iva sampaikan untuk karyawan atau pegawai di level menengah bawah. Oke baik, kalau untuk mobil dan juga rumah dinas begitu Pak, khususnya tadi yang mungkin ada skema-skema juga pemberian yang dilakukan oleh perusahaan begitu ya, sehingga akhirnya nanti rumah ini juga bisa menjadi milik pribadi atau mobil juga bisa menjadi milik pribadi. Apakah ini juga akan dikenakan sebagai objek pajak, Pak Justinus? Ya, nanti akan kita lihat detailnya karena masih berproses peraturan Menteri Keuangan. Saat ini Ditjen Pajak juga terus mendengarkan masukan dan berdiskusi dengan banyak pihak agar pengaturannya tepat. Tapi secara prinsip tadi, kalau kendaraan atau rumah hanya bisa dinikmati oleh segmen tertentu, artinya ini tidak adil, tidak fair. Maka kita atur bagi transportasi yang disediakan untuk bersama-sama, tentu ini dikecualikan. Perumahan, asrama yang disediakan bersama-sama, ini dikecualikan. Tapi kalau eksklusif, hanya bisa dinikmati oleh segmen tertentu, menciptakan ketidakadilan, dan itu merupakan bagian dari kenikmatan yang eksklusif tadi, ini akan menjadi sasaran dari pengaturan ini. Itu kira-kira rambu-rambu yang
akan dijadikan patokan, tapi kita tunggu nanti Peraturan Menteri Keuangan akan diterbitkan setelah mendengarkan masukan dan berdiskusi dengan banyak pihak.